Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wan nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ya ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَشَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Al-Ayah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Jabar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan kemampuan kepada kita semua sehingga alhamdulillah di siang hari yang penuh barokah ini, atas izinnya kita masih bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita, dan masih bisa duduk bersimpuh untuk sama-sama melaksanakan salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah. Juga tak lupa salat berserta salam semoga tercurah yaitu kepada junjungan kita Nabiyuna wa Habibana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada umatnya di akhir zaman ini. Bapak-bapak beserta ibu-ibu juga hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa anugerah yang telah diberikan kepada kita semua, yaitu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang anugerah yang indah itu kadang kita tidak sadar bahwa ini adalah merupakan sebuah kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita semua. Apa di antaranya anugerah yang indah itu? Itu tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita untuk berada di tempat yang mulia ini. Allah hadirkan kita untuk bisa hadir di majelis ilmu ini. Ini adalah merupakan salah satu karunia yang indah yang tidak bisa diberikan kepada setiap orang, hanya orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ini adalah merupakan sebuah kebahagiaan yang besar yang harus kita manfaatkan untuk menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini adalah merupakan suatu anugerah yang besar Bapak Ibu sekalian? Karena diterangkan wa ma yuridillahu fahuwa fid, bahwa orang-orang yang akan dikehendaki menjadi orang-orang yang baik, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi pemahaman di dalam beragama. Dan orang-orang yang diberi pemahaman dalam beragama, maka ia akan mengusahakan dirinya untuk selalu hadir di majelis ilmu, di tempat yang penuh barokah ini. Ini adalah merupakan salah satu kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan kepada kita semua, apabila kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah. Maka para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mariyatul jannah, apa taman-taman surga itu? Taman-taman surga itu tiada lain adalah majlis-majlis zikir seperti ini Bapak Ibu sekalian. Maka andaikan kita saat ini berkumpul di majlis ilmu, kita berada di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan suatu saat
kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita teringat akan salah satu pesan, yaitu Luqmanul Hakim. Ia berpesan kepada anaknya, "Ya bunayya alaika bimujalasatil ulama." Wahai anakku, wahai sayangku, hendaklah engkau berada di majelis ilmu. Wasma kalamil ulama, dan hendaklah engkau dengarkanlah apa yang disampaikan, yaitu nasihat-nasihat ulama. Ini pesan yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim, yaitu kepada anaknya. Fa innallaha yuhyil qulubul mayyita binuril hikmah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati yang mati, yakni dengan cahaya ilmu. Jadi ketika kita berkumpul, berada di tempat ini, tiada lain adalah sebagai upaya untuk menghidupkan hati kita, yakni dengan cahaya ilmu atau nur, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantas seorang ulama mengatakan, jika tahu kita tentang keutamaan di dalam berkumpul seperti ini, maka mereka akan berebutan. Inilah keutamaan bagi kita semua. Jadi kalau mereka tahu keutamaan yang diberikan orang-orang yang berkumpul di majelis ilmu ini, tentunya mereka akan berlomba-lomba, akan berebutan, bahkan mereka yang berdagang akan tinggalkan dagangannya, mereka yang berjualan akan tinggalkan jualannya, bahkan yang bekerja pun akan meninggalkan sementara kerjaannya. Kenapa? Karena di sini ada barokah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan salah satu anugerah yang pertama. Dan anugerah yang diberikan oleh Allah yang kedua, yaitu tiada lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan tentang umur kita, Bapak sekalian. Allah berikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga adalah merupakan salah satu kenikmatan dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mari kita tingkatkan kualitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menunda-nunda di dalam beribadah kepada Allah. Nanti aja ibadahnya sudah pensiun, nanti aja sudah tua. Apakah kita tahu bahwa ajal ketika menjemput kita, kita akan tahu. Disinilah sesuatu hal yang perlu kita lakukan untuk terus semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat ini kita berada di bulan Zulhijjah, di mana bulan Zulhijjah adalah merupakan salah satu bulan terakhir di tahun Hijriah, yang saat ini kita sudah berada di penghujung bulan atau penghujung tahun 1445 Hijriah, yang sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 1446 Hijriah. Ini yang harus kita pikirkan. Ketika terjadi pergantian tahun seperti ini, harusnya menjadi bahan renungan buat kita. Mari kita bermuhasabah, melihat kembali tentang kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah kita lebih bagus? Apakah ketaatan kita kurang bagus? Justru kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus menjadi peringatan dan introspeksi, yaitu bagi kita semua. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang baik, yaitu tiada lain adalah orang-orang yang manakala hari ini lebih baik, yaitu daripada hari kemarin, itu adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian orang-orang yang sama hari ini dengan kemarin termasuk orang-orang yang rugi. Bahkan orang-orang yang hari ini lebih jelek daripada kemarin, itu adalah termasuk orang-orang yang rugi. Bukankah Umar bin Khattab pernah mengatakan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah dirimu sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika kita menghisab diri kita saat ini, tiada lain
agar kita nanti ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian memperhatikan untuk kehidupan hari esok. Yakni hendaklah kita berpikir mempersiapkan setelah kita kematian ini yang harus menjadi renungkan. Umur kita sebentar Bapak Ibu sekalian. Di dunia ini mungkin hanya 60, 70, 80. Tapi kehidupan di akhirat kelak adalah merupakan sebuah kehidupan yang kekal. Maka oleh karena itu alangkah ruginya Bapak Ibu sekalian, jika saat ini kita hanya berleha-leha, hanya mengutamakan kehidupan yang sebentar ini, sementara untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala kita sia-siakan Bapak Ibu sekalian. Maka oleh karena itu di kesempatan yang penuh barokah ini kita merenung sebentar. Mudah-mudahan mari kita tingkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus semangat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat prestasi-prestasi ibadah yang kita lakukan, sehingga kita lebih semangat untuk terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan kita semua itu dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.